Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat DDN dari daerah untuk negeri. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang liberalisme atau liberalisme. Nah, bahwa saya pernah menyampaikan pada episode berikutnya bahwa mau tidak mau, suka atau tidak suka, saat ini kita telah menganut demokrasi liberal. Ya, apakah benar seperti itu? Nanti akan kita lihat. Ada satu perbincangan yang menarik ini dalam suatu acara yang disampaikan oleh Profesor Ihsanuddin Nursi, ya, yang beliau sangat paham betul dengan menggunakan data-data yang valid. Beliau mengatakan bahwa negara ini sudah menjadi negara yang menganut demokrasi liberal. Apakah seperti itu? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini yang disampaikan oleh Profesor Ihsanuddin Nursi tentang carut-marut dunia politik dan dunia ekonomi yang ada di negara kita saat ini. Kita saksikan bersama. Ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong? Karena Jokowi... Nggak, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? Enggak. Oke. Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. Oligarki juga? Dan kemudian memperdalam. Pakaian boleh? Nah, Dibiayai Kongres Amerika Serikat, tapi dibilang terlibat kerusuhan. National Endowment for Democracy funding by US Congress. Dan menurut Bung Muniani membiayai kerusuhan. Operasi di seluruh dunia yang bergerak atas nama demokrasi liberal. Bukan kerusuhan dong? Bukan, artinya dia bisa memicu soal kerusuhan, tapi paling tidak dia mempromosikan demokrasi liberal. Ya kalau kayak gitu nanti media juga bisa dibilang provokasi kerusuhan dong. Bukan. Itu nanti akan muncul pada berbagai aktivitas di beberapa tokoh. Karena dia tidak sendiri. Lembaga ini tidak bekerja sendiri, dia akan bekerja dengan beberapa jaringan yang ada di sebuah negara nasional itu. Oke, untuk mengembangkan demokrasi. Untuk mengembangkan demokrasi liberal. Sama, ya apapun bahasanya ya, mengembangkan demokrasi. Liberal. Media kan juga mengembangkan demokrasi. Seperti acara ini kan mengembangkan demokrasi. Aiman, yang digagas oleh National Security Strategy of US 17 September 2002 adalah demokrasi liberal. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal. New National Endowment for Democracy yang dibiayai oleh US Congress dalam rangka itu hingga hari ini. Dan itu negatif? Tergantung Anda memandangnya. Kalau liberal ternyata membuat kerusuhan di mana-mana. Anda melihat bahwa hari ini Indonesia menganut demokrasi liberal? Seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Baik sahabat DDN, kita telah cermati tadi apa yang disampaikan oleh Profesor Nursi yang terkait dengan masalah ekonomi politik yang saat ini sudah cenderung bahkan dapat dikatakan saat ini adalah menganut paham liberalisme. Apakah demikian? Nah, ini pernah saya sampaikan pada episode sebelumnya atau episode pertama saya sampaikan bahwa negara ini telah turun dari rel proklamasi. Karena apa? Karena saat ini sudah sangat jauh dari cita-cita pendiri negara, yaitu sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah indikasi dari liberalisme? Menurut pemahaman saya sebagai orang daerah, sebagai orang yang punya pengetahuan tidak luas, ya, yang sederhana dalam pemikirannya, saya berpikir bahwa perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai hal yang sangat prinsip, karena ini nantinya akan menentukan bagaimana negara ini akan dibawa, bagaimana nasib rakyat ini akan diperjuangkan, tergantung dari pasal perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang nanti akan saya sampaikan. Pertama, bahwa pada Undang-Undang
Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan bahwa presiden adalah mandataris MPR, presiden adalah ditetapkan, dipilih dan ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, mengapa demikian? Karena apa yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar pada hakikatnya tidak boleh bertentangan dengan falsafah negara, yaitu Pancasila. Mengapa begitu? Jadi roh dari seluruh peraturan perundang-undangan, dari mulai Undang-Undang Dasar sampai dengan yang terkecil peraturan-peraturan daerah, sebenarnya secara moral, secara filosofi ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, kita melihat ya pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita acungkan jempol para pendiri negara. Dalam tempo yang singkat dapat menyusun Undang-Undang Dasar 45 yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum, yang merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya yang berkembang selama berabad-abad, di mana negara kita pernah menjadi mencapai puncak kejayaan pada saat kejayaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah kita orang-orang yang hebat pada saat itu. Nah, itu yang menjadi pemikiran kita saat ini. Oleh sebab itu, para pendiri negara membuat Undang-Undang Dasar 45 itu secara ringkas. Akan tetapi, Undang-Undang Dasar 45 mencerminkan adanya falsafah negara, yaitu Pancasila, di mana pemilihan presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena pada hakikatnya pada sila keempat, Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu yang jadi harapan pendiri negara. Itu mereka yang berjuang, ya, berdarah-darah, bahkan nyawanya hilang untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia ini, mempunyai cita-cita yang luhur tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang sebagaimana tadi saya sebutkan, bahwa demokrasi kita memang menganut demokrasi, akan tetapi demokrasi kita adalah berbeda dengan demokrasi yang lain. Demokrasi kita adalah demokrasi yang berpedoman kepada Pancasila. Karena Pancasila itu adalah budidaya manusia, itu adalah kebudayaan kita, itu adalah nilai-nilai, norma-norma yang berlaku selama berabad-abad, kemudian dikristalisir para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini menjadi Pancasila. Sehingga kalau kita menyebut Pancasila, itu berarti adalah dada setiap rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi oleh sebab itu, kalau mereka berharap agar presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, mungkin itulah yang benar sesuai dengan filsafat Pancasila. Nah, kalau di sana-sini dalam pelaksanaannya masih terjadi kekurangan, ya, ada yang tidak benar dalam praktek penyelenggaraannya, marilah yang kita perbaiki adalah yang kurang baik. Yang kita perbaiki, kalau itu prosesnya yang kurang baik, prosesnya yang kita perbaiki. Jangan membubarkan atau mengganti Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 ini sudah sesuai dengan falsafah hidup negara, yaitu Pancasila, yang menjadi keyakinan kita mulai dulu, sekarang, dan insya Allah
sampai dengan yaumul akhir nanti menjadi keyakinan kita bahwa yang paling cocok di negeri kita yang kita cintai ini adalah satu dasar negara, yaitu Pancasila. Ini satu, dipilih MPR, dirubah menjadi dipilih rakyat. Kalau dipilih langsung oleh rakyat, ini berarti adalah tanda-tanda kita condong kepada liberalisme. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, syarat untuk menjadi presiden. Dulu disebutkan bahwa presiden adalah orang Indonesia asli. Walaupun kita sulit membuat definisi, akan tetapi masih bisa dirumuskan sebenarnya. Siapakah orang Indonesia asli itu? Setelah itu, maka dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45, dirubah bahwa syarat menjadi presiden adalah warga negara Indonesia. Yang menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah warga negara Indonesia. Ini berarti bahwa siapapun warga negara Indonesia yang lahir di negeri ini berarti mempunyai hak untuk dipilih menjadi presiden. Kalau ini kita terus-teruskan, saya tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, bahwa kita akan dipimpin oleh orang-orang yang bukan orang Indonesia walaupun lahir di Indonesia. Nah, ini dua hal ini yang menyebabkan bahwa akhirnya apa? Akhirnya memang kedaulatan kita memang luar biasa, memberi kesempatan seluruh warga negara untuk menjadi presiden. Memang kita tidak boleh rasialis, kita tidak boleh diskriminatif. Akan tetapi negara ini yang kita perjuangkan dengan mati-matian, Bapak, kakek-kakek nenek kita dulu semuanya, pengorbanan darah, harta benda, ada orang tua, anaknya meninggal, ada anak orang tuanya meninggal, ya, ada suami kehilangan istri, ada istri kehilangan suami karena meninggal saat peperangan. Apakah itu tidak perlu kita hargai sekarang? Ayo kita pikir, ayo kita maju boleh, ayo kita modern boleh. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa apa yang kita nikmati saat ini adalah apa yang telah diperjuangkan mereka tempo dulu. Bagaimana Bung Tomo, bagaimana Cut Nyak-din, bagaimana tokoh-tokoh dulu yang berjuang membela dan mempertahankan kemerdekaan itu. Bagaimana peristiwa di Jembatan Merah saat itu. Nah, bagaimana Surabaya dibombardir. Ya, bagaimana itu? Bagaimana Bandung jadi lautan api. Ayo kita berpikir, memang kita jauh saat ini, terutama generasi saat ini mungkin sangat jauh dengan keadaan tempo dulu. Tapi ini harus tetap selalu kita ingatkan kepada generasi sekarang dan generasi seterusnya, bahwa kita merdeka saat ini, kita mengibarkan merah putih, kita menjadi orang merdeka saat ini adalah berkat perjuangan para pejuang-pejuang tempo dulu. Ya, kita jangan lupa bahwa apa yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil daripada perjuangan para pendiri negara. Pendiri negara mempunyai keinginan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Oleh sebab itu ketika mulai saat ini mulai ada kecenderungan melenceng dari falsafah Pancasila, maka Undang-Undang Dasar ini sudah selayaknya, menurut saya, belum tentu benar, karena saya sebagai orang daerah, menurut saya Presiden harus segera membuat dekret kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, karena itu adalah jiwa bangsa, karena itu adalah kehendak dari pendiri negara, karena itu semua adalah pengorbanan yang tidak sia-sia yang dilakukan oleh mereka semuanya, dipenjara, disiksa. Ya, bagaimana ada Romusa di daerah Jawa Timur ini, sekitar Kediri, orang-orang dikirim ke bendungan sana di daerah Tulungagung, sampai meninggal dunia di sana, kena malaria, kena macam-macam. Itu adalah perlu kita hargai. Mereka tidak butuh dihargai, tapi kita wajib menghargai para pejuang, para pendiri negara. Jangan kita terus lupa
lupa diri, jangan sampai kita mabuk dengan kondisi global yang saat ini seolah-olah meracuni kita, seolah-olah moral kita ini menjadi berubah, nilai-nilai budaya bangsa menjadi berubah, semuanya menjadi berubah, sehingga kalau tidak yang dari sana ini seolah-olah kita itu bukan siapa-siapa. Ingat kejayaan Majapahit, ingat kekuasaan Majapahit telah sampai di mana-mana. Bahkan sebagian negara-negara saat ini yang telah berada, ini adalah merupakan bagian dari Majapahit. Karena apa? Karena kebesaran hati Sang Prabu Hayam Wuruk. Karena apa? Karena Sang Mahapatih Gajah Mada yang melakukan Sumpah Palapa. Ini adalah kita. Kita ini bukan orang ecek-ecek. Kita ini orang hebat. Kita ini orang yang luar biasa. Menjadi hebat, menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Ini adalah para pejuang-pejuang dulu. Ini adalah para pendiri negara yang harus kita hormati sampai kapanpun. Jangan sampai kita lupa. Oleh sebab itu saya berharap dan mohon dengan hormat kepada Menteri Pendidikan. Ya, masalah sejarah bangsa ini jangan dibelok-belokkan. Sejarah bangsa ini harus terus dikumandangkan sampai kapanpun, agar setiap generasi yang semakin jauh dari kemerdekaan tetap memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai juang yang dilaksanakan oleh para pejuang kita dulu. Nah, kalau sudah begini, sekarang ini serba bebas, liberalisme sudah merasuki kita. Kata Profesor Iksanuddin, ekonomi kita sudah aduh luar biasa. Kebebasan sekarang sudah luar biasa. Ditambah lagi saat Orde Baru ada penandatanganan perdagangan bebas dengan negara-negara yang sudah maju. Apa yang terjadi sekarang? Tenaga dari luar negeri masuk, masuk dengan mudah. Ditambah lagi fasilitas yang memberi kemudahan orang luar masuk ke rumah tangga kita bebas, dan nanti akan menjadi warga negara, dan nanti anaknya akan lahir di sini, dan nanti mereka akan menjadi pemimpin negara. Nanti mereka akan menjadi bupati, nanti mereka akan menjadi gubernur, dan kita ini akan menjadi penonton yang baik. Dengan berpangku tangan begini, kita melihat bahwa hebat, orang-orang hebat. Jadi walaupun bukan orang Indonesia asli, tapi hebat dapat memimpin negara Indonesia. Memang itu yang kita harapkan. Jadi oleh sebab itu, marilah, sebenarnya banyak sekali yang menyebabkan akhirnya carut-marut ekonomi, sosial, budaya, politik saat ini yang menjadi seperti ini. Banyak hal yang perlu kita diskusikan. Bagaimana karakter bangsa, bagaimana karakter building ini hanya menjadi semboyan. Semboyan. Saat kampanye kita bangun karakter bangsa. Apa hasilnya? Apa yang sudah dilakukan? Akhirnya tetap kita terjerumus, kita terperosok kepada demokrasi yang jauh dari nilai-nilai budaya bangsa yang disebut dengan Pancasila. Nah, sangat berapi-api hari ini sahabat-sahabat DDN sekalian. Jadi saya mohon maaf, memang saya terlalu bersemangat kalau sudah berbicara tentang sejarah. Ini sebagai upaya penghormatan saya kepada para pendiri negara, kepada para pejuang kita, sehingga mereka itu di sana, di alam baka sana menjadi tenang hatinya, karena kita sebagai penerus generasi ini tetap mengingat jasa beliau dan tidak menghilangkan pesan-pesan beliau bagaimana arah perjuangan bangsa dan negara ini disusun sesuai dengan harapan para pendiri negara. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terutama sahabat DDN dan pemirsa sekalian, silakan dikritisi, berikan komen, bahkan kalau perlu ya undang kita diskusi, kita berbicara tentang masalah ini, silakan. Dan kemudian jangan lupa, ini kalau mengendaki konten ini akan terus berlanjut, silakan subscribe, kemudian berikan komen, kemudian like, ya jangan lupa bunyikan lonceng.
Baik, terima kasih sahabat DDN. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.